Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara mahasiswa yang saat ini berada dimanapun, di rumah atau di pondok, seperti kita ketahui bahwa tidak bisa melakukan kuliah offline karena ada beberapa kendala, yaitu kendala COVID-19 ini. Mudah-mudahan cepat berakhir. Baiklah, saya akan lanjutkan perkuliahan di pertengahan semester akhir ini. Yang kita bahas adalah tentang wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab. Waqafa asal katanya bermakna menahan atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata waqafa yaqifu waqfan itu sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan. Jadi dalam bahasa Arab waqaf adalah bermakna tahbis wa tasbil, menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindah milikkan. Menurut pendapat dari para ahli fikih, yang pertama adalah menurut pendapat Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan satu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Jadi bendanya itu tetap miliknya wakif, ya, tapi manfaatnya itu dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kebajikan. Menurut madhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah waktu melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali barang wakaf. Menurut madhab Imam Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Jadi wakaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang telah diwakafkan, seperti memperlakukan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukar atau tidak. Jika si wakif itu meninggal, maka harta wakaf tidak bisa pindah ke tangan ahli waris, karena memang benda wakaf itu tidak bisa diwariskan. Menurut madhab lain, itu ada sedikit perbedaan dengan madhab yang ketiga, yaitu kepemilikan atas benda yang diwakafkan menjadi milik mauquf alaih yang diberi wakaf. Tapi mauquf alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda tersebut, baik menjual atau menghibahkan. Dasar hukum wakaf. Dalam Al-Quran itu terdapat beberapa dasar tentang wakaf. Yang pertama adalah surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Terus kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Jadi apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah yang disebut adalah wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan masih banyak lagi beberapa ketentuan, baik itu hadis ataupun Al-Quran, mengenai dasar-dasar wakaf. Berikutnya adalah macam-macam wakaf. Wakaf ada 2. Pertama adalah wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang perorangan tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti itu juga disebut wakaf dzurriyah, wakaf dzurri ya. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, kemudian diturunkan kepada cucunya, terus diturunkan lagi kepada cucunya, wakafnya ini adalah sah, dan yang berhak mengambil manfaat adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Kemudian yang kedua adalah wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama dan masyarakat, jadi untuk kepentingan umum, kebajikan umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Sekarang masuk pada bagian kedua adalah syarat dan rukun wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4. Pertama adalah wakif, orang yang mewakafkan hartanya. Mauquf bih, barang atau harta yang diwakafkan. Kemudian mauquf alaih, pihak yang diberi wakaf. Kemudian yang keempat adalah sigot, artinya pernyataan atau ikrar sebagai satu kehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya. Syarat wakif pertama harus merdeka. Kemudian yang kedua, seorang wakif harus berakal sehat. Yang ketiga, wakif harus dewasa. Dan yang keempat, wakif tidak berada di bawah pengampuan atau di bawah perwalian. Jadi syaratnya wakif itu harus betul-betul merdeka. Kemudian syarat sahnya harta wakaf, 1 adalah harta yang diwakafkan harus mutakawam. Mutakawam di sini adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat. Itu pengertian dari mutakawam. Yang kedua, diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. Jadi dinyatakan bahwa inilah harta wakaf. Terus kemudian yang ketiga adalah milik si wakif. Jadi bukan milik orang lain, tapi milik si wakif. Misalkan mendapatkan pinjaman itu tidak bisa. Jadi memang betul-betul harus milik si wakif. Kemudian yang keempat adalah hartanya terpisah dan bukan milik bersama. Jadi bukan milik pribadi, bukan milik saudara, tapi harus terpisah betul-betul dipergunakan untuk wakaf. Kemudian berikutnya syarat bagi mauquf alaih atau penerima wakaf. Jadi tujuan wakaf untuk peruntukan wakaf ini harus betul-betul dimanfaatkan dalam batas-batas sesuai dengan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi syarat mauquf alaih adalah dapat diterima oleh orang-orang tertentu, baik oleh satu orang atau jamaah tertentu. Yang kedua, tidak tertentu. Jadi orang tertentu
satu orang jamaah atau orang tertentu ini sah. Dan menurut Imam Nawawi, wakaf kepada diri sendiri pun itu juga sah. Itu wakaf atau mauquf alaih. Kemudian wakaf kepada muslimin atau muslimat, itu boleh. Kemudian yang ketiga, wakaf kepada non muslim tertentu atau kelompok tertentu. Kafir dhimmi itu boleh menerima benda wakaf, kecuali kafir harbi. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan itu sah. Jadi ada ikhtilaful ulama. Kemudian wakif kepada orang yang tidak tertentu, asalkan wakaf itu adalah mengandung keumuman dan tidak ada unsur kemaksiatan, maka itu diperbolehkan atau sah. Contohnya seperti tempat ibadah, baik itu berupa bahan bangunan, lampu, tikar, kitab, kemudian barang-barang yang bisa diwakafkan lainnya. Wakaf umum yang tidak mengandung unsur maksiat itu, jadi memang tampak pada tujuannya itu adalah mewakafkan kepada orang miskin, fisabilillah, ulama, kepada pelajar, masjid-masjid dan sekolah-sekolah atau rumah penampungan para fakir dan miskin. Itu jelas kemanfaatnya dan tidak mengandung unsur kemaksiatan. Kemudian syaratnya sigot atau ikrar, ya. Dalam pengertiannya, sigot adalah segala ucapan atau tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun di sigot wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf alaih. Itu sudah cukup. Jadi begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian para imam mazhab. Sigot itu merupakan salah satu rukun wakaf. Jadi tidak sah wakaf tanpa sigot, karena sigot itu mengandung ijab dan mungkin mengandung qabul. Dasarnya sigot, ya, perlunya sigot itu adalah karena wakaf itu melepaskan hak milik dan kepemilikan benda serta manfaat dari benda yang diwakafkan. Sigot yang dilafadzkan, misalkan contohnya waqaftu, wahabastu, wasabbaltu. Kemudian juga bisa menggunakan kiasan atau kinayah, tasaddaqtu, waharramtu, wa'abadtu. Mauquf alaih tadi adalah bisa berupa orang perorangan atau umum yang ditunjuk oleh wakif. Kemudian di sini muncul adanya nadhir wakaf. Nah, apa itu nadhir wakaf? Jadi seorang nadhir adalah sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf. Itu ya seperti mauquf alaih. Namun kehadiran nadhir ini, dia adalah sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf dan mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sehingga nadhir berfungsi tidaknya benda wakaf itu tergantung kepada nadhir itu sendiri. Untuk itu sebagai instrumen nadhir dalam benda wakaf harus memenuhi beberapa kriteria atau kemungkinan-kemungkinan
agar wakaf itu bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Syarat untuk menjadi nadir, satu adalah paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariat maupun perundang-undangan Republik Indonesia. Yang kedua, harus jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan. Kemudian yang jelas harus tahan terhadap godaan yang ada dengan harta wakafnya itu. Kemudian harus sungguh-sungguh. Kemudian yang berikutnya harus punya kecerdasan baik emosional maupun spiritual. Syarat manajemennya harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan. Kemudian juga syarat wakif adalah nadir adalah profesional dalam bidang pengelolaan harta. Syarat bisnisnya jadi mempunyai keinginan, mempunyai pengalaman atau siap untuk dimagangkan, punya ketajaman melihat peluang-peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.